Hadirin, ibu dan bapak sekalian, sudah capek atau belum? Masih mau mengikuti 1 atau 2 jam lagi? Siap? Bulan ini bukan bulan biasa, ini adalah bulan Allah. Bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang penuh maghfirah, di mana segala amal ibadah akan ditingkatkan fadilahnya dari 70 sampai 700 kali lipat. Amin. Kita semua keluar dari tempat ini sudah dengan tiada dosa lagi. Amin. Karena apa? Kita berkumpul pada tempat yang mulia. Dan kita berkumpul dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para asatidz, dengan saudara seiman, seakidah. Ini yang akan menghancurkan dosa-dosa kita, salah-salah kita. Sehingga lebih dari itu seluruh hajat apa yang kita hajatkan fid dini wa dunyal akhirah semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil mursalin. Sing jago wong lanang tok. Ibu-ibu kepengen selamat napa mboten? Pengen pinanggi kali Kanjeng Nabi napa mboten? Pengen mlebet marang swargane Gusti Allah Taala napa mboten? Tulung-tulung mireng asma Kanjeng Nabi dipun sebut panjenengan uluk salam dateng Kanjeng Nabi ingkang semangat. Amin. Amin. Nggih, wau sampun disampaikaken nek wonten tiyang mireng asma Kanjeng Nabi kok mendel, tiyang niku mboten bakalan pinanggihan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun ulangi malih nggih selawate nggih. Dipulangi malih purun apa mboten? Ping sedoso mawon panjenengan maos ping sedoso ingkang semangat dosa kula sampean kabeh niku rontok, lebih dari itu seluruh hajat kita yang kita hajatkan Allah kabulkan seluruhnya. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi Sayyidil mursalin Allahumma sholli alaihi wa imamil muttaqin Allahumma sholli alaihi wa khatamin nabiyyin. Allahumma sholli alaihi. Sing sebelah pojok sim bleret. Semangat nggih? Semangat nggih? Bu, sedoso mawon ping sedoso malaikat Jibril alaihi salatu wasalam sampun dawuh kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah man shalla alaika asra marrat ana akhuddu biyadi wa umirruhu ala sirat. Wahai Rasulullah, jika ada orang mau baca sholawat untukmu 10 kali saja, aku berjanji akan gandeng tangan orang itu besok di hari kiamat, aku akan tuntun di atas siratul mustaqim. Amin. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli alaihi Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin an-nabiyyir rahmah Abul Qasim Abu Zahra Ibnu Dabihin wa jadi sabihin afsahil arabi wa abdulil anbiya'i wa arhamihim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah seluruh sholawat yang kita kumandangkan langsung dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan berkah keselamatan di dunia dan di akhirat. Bulan ini adalah bulan mulia, bulan yang sungguh agung. Karena mulianya bulan ini Allah memberi pahala yang amat besar, di mana Allah memberi pahala jika ada orang yang berpuasa di bulan ini sehari saja, dijamin orang tersebut akan masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dijamin orang itu mendapatkan minuman yang segar dan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Percaya napa mboten? Percados napa mboten? Inna fil jannatin nahron yuqala lahu Rajab. Asyadu bayadun minal labani wa ahla minal asal. Man sawma yawman min Rajab sakahullahu min dzalikan nahron. Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam surga ada sebuah bengawan yang dinamakan bengawan Rajab utawa kali ingkang ageng pisan dipun arani kali Rajab. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu. Barang siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, berhak orang itu minum daripada telaga Rajab. Amin. Amin. Bu, umpamane sing puasa niku wis jelas puasa niku dijamin ngombe saking inungan telaga Rajab. Nggih napa mboten? Jebule barang meninggal dunia tiang niku wonten teng neraka jahanam. Jebule umpama nggih Bu nggih. Tiangnya teng neraka jahanam sedang tiang niku nate puasa teng bulan Rajab. Kira-kira tiangnya pan diundang maring swarga apa gelasnya sing swarga pan dibalangaken maring neraka kira-kira? Bu,
Kira-kira gelasnya pan dibalangakan dari malaikat maring neraka, nopo tiangnya pan digawa maring swarga ditarik. Tiangnya digawa maring swarga nggih. Allahumma subhanallah, ini kemuliaan daripada bulan Rajab, bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Maka yang belum berpuasa di bulan Rajab berpuasalah, dan ini merupakan bulan yang bukan bulan biasa. Fala tadlimu fihi anfusakum, jangan kau berbuat aniaya, jangan kau berbuat dosa, jangan kau berperang pada bulan ini. Ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ibu nggih, mboten angsal nggih tukaran nggih padu, nggih napa mboten? Sampeyan kabeh sing biasane lanang wadon tukaran kemutan bulan Rajab tukarane mandeg, saged napa mboten? Saged napa mboten? Ngomongnya kepripun? Mas, ke mau Habibie ngomong niki bulan Rajab orang nanggo tukaran. Nek sampean ngejak tukaran mundur mawon bulan ngajeng ngoten niku. Aja tukaran nggih Bu nggih. Allahumma. Dan ini bulan yang sangat mulia, kita berkumpul di tempat ini, insya Allah hancur seluruh dosa dan salah-salah kita. Karena Nabi mengatakan julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamas qalama wa la taktub harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Kalian duduk 1 jam di tempat yang semacam ini, tidak usah membawa pulpen, tidak usah menulis sehuruf pun. Ini adalah lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Allahumma. Allahumma. Wassalamuka alal alim, kalian bersalaman dengan para kiai, dengan para ulama, dengan para asadin. Salaman saja, mencium tangannya orang alim, atau menjawab salam, atau beruluk salam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Itu lebih baik daripada engkau ibadah 1000 tahun. Allahumma. Dosanya hancur napa mboten? Dosanya ical napa mboten? Angsal ganjaran ngungkuli ibadah 1000 tahun. Sedangkan umure kula sampean kabeh paling-paling pirat yang mriki Bang Siu 300, 200, 150, 30 bemambune kuburan. Nggih. Ya Allah, salaman to kali para kiai, para ulama, pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Mau cari di mana? Maka kula yakin panjenengan sami tas kumpul-kumpul kaya niki jebule wangsul saking mriki meninggal dunia langsung dikirim ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Allahumma. Yakin apa mboten? Terus umpamane balik sing pengajian mriki sedoyo sang mriki mati kabeh kepriben kira-kira? Purun panjang umur. Mati kabeh sing ngadusi sahabat kayak sampean. Bu, panjang umur, amin. Ya Allah, ada umatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam dikatakan umurnya tinggal 6 hari lagi. Siapa yang berkata? Israil alaihi salatu wassalam. Hei Daud, tamumu itu umurnya tinggal 6 hari lagi. Kenapa engkau tahu? Saya tahu karena aku ditugaskan menyambut roh orang itu 6 hari lagi. Setelah ditunggu sampai 6 hari, sampai 2 minggu, sampai sebulan masih hidup. Ya malaikat, bagaimana? Omongan ente yang saya percaya kok sekarang nggak bisa dipercaya. Kenapa? Tamuku yang dulu katanya 6 hari lagi mau mati sampai 2 minggu masih hidup. Sabar Daud. Dulu memang umurnya sudah begitu tertulis dalam kitabnya 6 hari lagi mau meninggal dunia. Tapi setelah keluar dari rumahmu, orang itu bersilaturahmi bersama tetanggamu. Sebab silaturahmi itu dikasih umur bonus, umur tambahan oleh Allah 20 tahun lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur imbuan 20 tahun pan luruh nang di. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kayak sampean kabeh sing kumpul teng mriki ya orang ngerti ndean niki ta ndean. Ana sing umure gare 3 dina maning ndean. Ya mbok sing nang sebelah ndi pojok napa mudi kula mboten ngertos. Apa sing bangkana ya. Tapi karena malam ini kumpul di tempat yang mulia seperti ini, insya Allah keluar dari tempat ini akan ditambah umurnya, dikasih bonus oleh Allah 70-an tahun lagi. Amin. 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 Ning orang ngantuk. Ning ora ngantuk tadi dikurangi orang dina bebes orang apa. Naudzubillah min. Percaya napa mboten Bu? Percaya napa mboten? Ya Allah, ini kenikmatan hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaudara saling bersilaturahmi, betul? Ini yang namanya silaturahmi. Bukan silaturahmi itu dengan HP, dengan SMS. Nggih napa mboten? Ya Allah, niki zamannya zaman rusak, silaturahmi sudah mulai enggak ada. Nggih, apa maring sampean kabeh wong maring Habib mawon minal aidin badhe-badhe nganggo SMS. Ya Allah. Yang dosanya hilang tatkala salam ketemu salam, tangan ketemu tangan, wajah ketemu wajah, bukan SMS goblok. Nggih? Nggih. Ini adat-adat orang tua kita yang dijalankan oleh salafun saleh sudah mulai hilang. Ya Allah. Tambah kesini tambah terkikis, tambah kesini tambah kekis, sampai
selamatan-selamatan, syukuran-syukuran sudah mulai berkurang. Betul? Betul. Silaturahminya sudah pakai HP. Selamatan-selamatan sudah semakin kurang. Ya Allah, gelem selamatan pisan kala kaya wong Baksiu gawe berkat-berkat mentah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Teng daerah Baksiu tiyang gawe berkat mentah kathah napa mboten? Wonten napa mboten? Sampeyan purun mlebet swarga ngliwet dewek. Naudzubillah men. Ya Allah, taken kali tiang-tiang sepah. Gemian wonten berkat mentah mboten Pak segolo sampean kabeh alit. Mboten enten. Sing jenenge berkat ya segane anget nggih. Serundenge nyeprah. Terus apa? Ndoge merem nggih. Ayame metak-tak. Niku berkat. Aja Pak, berkate pundi niku berkate dibuka Indomie mentah ndok mentah. Lawe napa gula teh? Lawu gula teh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambah ke sini orang semakin menggampangkan dengan tuntunan orang tua kita dulu. Benar? Benar? Apa yang saya khawatir? 5 tahun lagi kira-kira ada berkat apa enggak? Mungkin enggak ada. Mungkin wali makan selamatan mungkin pakai cek satu-satu nih, uang makan saja ke sana. Oh, bisa terjadi nanti sebentar lagi. Naudzubillah men. Ya Allah, ini pentingnya kita bersilaturahmi yang semacam ini. Allah akan ridho kepada kita sekalian. Hancur dosa kita sekalian. Amin. Tetangga penting atau enggak penting? Penting. Jangan bilang enggak penting. Kita bisa masuk surga, masuk neraka karena sebab tetangga, Pak. Maaf, umpama. Ada orang sholatnya baik, puasanya baik. Tetapi orang itu maaf, suka nyolong ayam. Jebule meninggal dunia. Sampean sebagai tetangga takziah apa mboten? Takziah apa mboten? Takziah. Takziah kan? Ya takziah karena dia sholat ya baik nggih. Dan itu masalah nyolong ayam urusan niku nggih napa mboten? Nggih. Kiai ceramah, saudara-saudara, apakah saudara menyaksikan bahwa almarhum min ahlil khair yang mati orang baik atau tidak? Sampean pan muni maling ayam nang ngarepe kiai ne? Kira-kira muni maling ayam apa saya? Kenapa ngomong saya? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kita menceritakan keburukan orang yang sudah mati, haram hukumnya. Panjenengan tiang jaler ngadusi wong mati anak orangnya cerita maring bojone haram hukumnya. Wong wadon umpamane ningali wong mati kok mripate si melek, tanggane takon primen sing mati. Oh, sing mati mripate merem, ayune pur ya Allah, sedakep, sae. Inilah jawaban yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan dusta dan bohong oleh Nabi khusus untuk orang mati. Apa tujuan Nabi? Supaya umatnya masuk surga. Amin. Supaya umatnya masuk surga. Kita mau nggak mau mengatakan baik. Apakah ini orang baik? Baik. Apakah ini orang baik? Baik. Maka malaikat yang datang pada saat itu mengatakan amin. Hancurlah dosa si maling itu berkah kesaksian daripada tetangga-tetangganya. Karena Nabi telah menekan kepada kita dan mengatakan al-mu'min syahadallahi fil ard. Orang mukmin adalah saksinya Allah di atas bumi. Saksi ini mesti ngomong apik, si ngomong maling siapa? Malaikat beli ngomong. Subhanallah. Inilah hikmah daripada kita berkumpul dengan tetangga. Alhamdulillah. Berarti tetangga penting napa mboten Bu? Kita baik atau tidak juga tetangga yang akan menilai kita. Seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga? Apa kata Nabi? Kun muhsinan, kamu berbuat yang baik nanti kamu akan masuk surga. Ya Rasulullah, bagaimana aku ngerti kalau aku ini sudah baik atau belum? Sal jironaka, kamu bertanya dengan tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kamu baik, berarti kamu baik. Tapi sekalipun kamu baik, kamu ahli ibadah, kamu orang yang mulia, tapi tetanggamu mengatakan kamu jelek, kamu jelek. Jadi jelek atau baik adalah menurut tetangga kita, bukan kata kita. Inilah hukum tetangga kepada kita. Oke, jelas Bu? Jelas? Maka itu pada bulan yang mulia ini, bulan Rajab, kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengukuhkan persiapan kita untuk menyambut bulan Sya'ban, yaitu bulan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan Sya'ban? Nabi mengatakan li'annahu yatasya'abu fihi khairan katsir. Dinamakan bulan Sya'ban karena bulan yang bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Segala kemuliaan ada di bulan Sya'ban. Orang mau bangun rumah di bulan Sya'ban mulia, mau buka kaki di bulan Sya'ban mulia, mau mantu di bulan Sya'ban mulia, semuanya bulan Sya'ban itu bulan yang sangat mulia. Orang yang mau mensyukuri perkawinannya di bulan Sya'ban juga mulia. Ini adalah bulan yang mulia, bulan Nabi Muhammad SAW. Nanti setengah bulanan lagi kurang lebih ya.
Insya Allah, dan sebentar lagi juga bulan Ramadan. Dan ini bulan Rajab bukan bulan biasa, bulan yang spesial diciptakan oleh Allah khusus untuk Allah sendiri adalah bulan Rajab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan saudara seiman seakidah. Nggih napa mboten? Seiman napa mboten? Seakidah napa mboten? Nggih, sampeyan katepis katon tiang-tiang ahli jannah. Amin. Tiang-tiang ahli surga. Amin. Kira-kira ngerubung NU maring neraka pantes napa mboten? Ora pantes. Nggih. Udan-udan pada nggih kados niki apa niki arane klekoran nggih, klekoran pada teles pakaiane nggih karena hujan kasure ditinggal, televisinya ditinggal, televisinya. Di sana ya bene pada nang televisi nggih. Niki ditinggal kene mboten. Maulana niku kula nyawang wis percaya sampean kabeh insyaallah ahli jannah, ahli surga. Amin. Amin. Wong NU mlebu neraka beli pantes, malaikatnya salah. Salah napa mboten? Keliru malaikatnya. Sampeyan wis kumpul kaya niki cilik jebule maring neraka sampeyan ngomong maring malaikat, "Ya malaikat, kulo gemin waktu teng dunya kumpul kali para habaib, kumpul kali para ulama, kumpul kali para asatid. Dening kulo maring neraka, tungen sampeyan malaikat napa cungen?" Nggih. Nabi telah mengatakan yuhsyarul mar'u yaumil qiyamah ma'amman ahabba. Manusia besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Allahumma. Anjingnya Ashabul Kahfi diselamatkan oleh Allah karena cinta dengan orang benar, berkumpul dengan orang benar seperti ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira mboten? Mulane kula anggar mlaku-mlaku nang dalan ketemu wong, ki NU apa dudu? Ora sak kula takon, nggih. Anggar NU disawang raine mesti nyenengi seger-seger, alhamdulillah. Tapi anggar disawang, ya Allah, raine kaya orang wis ketara. Wong ora dudu NU, ora seneng tahlil, ora seneng mauludan, mesti raine pucet-pucet. Sebab apa? Ora tau medang soalnya. Gina apa betul? Nggih. Ya. Buru-buru berkat medang be ora. Garing niku, nggih. Nang dunyane wis garing, akhirate luwih garing maning. Gina apa mboten? Naudzubillah men. Bu. Percaya napa mboten niku? Ya Allah, kula duwe tangga niku anggere mlaku sempoyongan. Kayung balung kulit tok. Oh, ya Allah penyakit enten. Sampeyan maring dokter ya kena pakai mlakune kaya nggih kula mriyang terus, Mbah. Ya maring dokter, sampun tak ubungi tadi dihubungi berobat kan dihubungi sampeyan. Ampun tapi wis nggih berobat kali abah mriki ki anggar sampean bar magrib mriki nggih maring kula. Terus sapripun nganggo kupluk sing bener peci. Wah bar magrib maring kula ngetak tahlil mana, tahlil meneh. Barang pun seminggu kacanan ngomong dhewek nang kaca. Nggih ya, bener abahe barang yang melu tahlil seminggu kayung merentel ning raimu mata badogan. Nggih. Bu. Wong NU selamat napa mboten? Apa yang menjadikan orang-orang ahli sunnah wal jamaah selamat diselamatkan oleh Allah? Karena sodakohnya, betul? Ada orang NU melarat, ada orang NU miskin, ponakannya meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, Messi mengadakan tahlil walaupun beli kerupuk sepiring, betul? Walaupun beli kacang sepisin, betul? Ini yang menjadikan orang sabab masuk surga. As-sodaqatu tasyaddu syab'ina minasyar. Sodaqah dapat mencegah daripada 70 bahaya, 70 penyakit, 70 siksa, termasuk siksa neraka jahanam, walaupun dengan kerupuk sepiring. Allahumma, ini kunci kita di dalam keselamatan. Maka itu dengan dikumandangkannya sholawat-sholawat bagi Nabi Muhammad SAW akan menjadikan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Yakin dengan sholawat? Percaya dengan sholawat? Sholawat dibaca kapan saja akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berkata Nabi Muhammad SAW? Pernah Rasulullah ditanya oleh Al-Imam Al-Aribillah Abul Hasan Asyadali radhiyallahu anhu di dalam mimpinya. Ya Rasulullah, sungguh orang yang membaca sholawat kepadamu akan mendapatkan rahmat 10 kali. Benarkah itu ya Rasulullah? Benar, kata Nabi. Untuk siapa ya Rasulullah? Apakah untuk orang yang membacanya dengan khusyuk? Tidak. Untuk siapapun, walaupun mereka membaca dengan lalai, walaupun mereka membaca dengan tidur, walaupun mereka membaca dengan berdiri atau kapan saja, semuanya akan mendapatkan rahmatullah yang 1 dibanding 10 kali lipat. Amin. Amin. Terus Abul Hasan Asyadali bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang membaca itu dengan khusyuk? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa menceritakan bagaimana fadilahnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Allahumma. Ada orang berangkat haji dari awal berangkat sampai pulang tidak ada yang dibaca terkecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang makmum berkata, wahai kiai, wahai ustadz, mana doa manasik hajinya? Kata si kiai itu, tahun kemarin aku berhaji dengan bapakku. Kemudian di tengah-tengah jalan bapakku sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia aku bingung dan aku kecewa melihat bapakku. Kenapa? Yang dulunya tampan waktu hidup, setelah meninggal dunia wajahnya berubah menjadi wajah binatang. Bapaknya setelah meninggal dunia wajahnya menjadi wajah kuda.
Maka dia menangis yang sangat-sangat luar biasa sedihnya. Maka jenazah itu ditutup dengan sorbannya. Setelah ditutup pakai sorban, kemudian si anak itu tertidur tidak berasa, tahu-tahu bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai fulan bin fulan, apakah bapakmu meninggal dunia?" "Benar ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah, tetapi apa yang terjadi kepada bapakku?" Rasulullah mengatakan, "Bapakmu adalah pemakan renten, pemakan riba, maka seperti itulah kematiannya." Wajahnya berubah menjadi wajah binatang. Renten paham napa mboten, Bu? Napa? Napa? Ya wis duit nganak ora apa-apa. Sampean panjili duit maring RT-ne iki tak silihi 1 juta, tapi cerbet nakacan disit niku renten. Nggih termasuk. Ana wong wadon tuku apa kang sing dipincuk. Gemblong, tuku gemblong wis dilayani njerowok ibu. Niku ya renten termasuk. Nggih. Buah-buahan durung masane wis ditebasaken, ya niku termasuk sebuah renten. Riba thalatha wa sab'ina baban. Dosanya renten itu ada 73 macam dosa. Aisaruha yang paling ringan di antara 73, mislu an yankihu rajulu ummu, seperti anak laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Sing paling ringan dosane niku kaya anak lanang zina karo ibune dhewek. Kira-kira dipun ampuran apa mboten? Diampuran apa mboten? Saya tutup cerita ini, kemudian saya akan bercerita yang lain. Boleh? Boleh? Wonten setunggal kampung, teng kampung niku wonten raja tukang dolanan renten. Belanda renten. Teng setunggal kampung niku wonten setunggal kiai dongane landhep napa mboten? Kiai ini donga karena mboten seneng kali rajane. Ya Allah, kula nyuwun raja sing tukang dolanan renten penyakitan mawon, pejah mawon ya Allah. Daripada gawe sesek teng kampung mriki, gawe ruwet teng kampung mriki ya Allah. Ngotori teng kampung mriki. Bengi donga esuk-esuk rajane kejet-kejet sorene modar. Alhamdulillah. Daning lirih temen. Alhamdulillah. Lah wong tukang renten. Diganti anaknya dolanan renten malih. Kiai ini donga malih, modar malih. Alhamdulillah. Barang anak si nomor loro mikir, ki anger aku dadi raja engko matine kaya bapak kulo, kaya Kang Mas kulo. Kulo tak ikhtiar dhisit mlayu maring setunggal dukun. Mbah dukun kados pundi resepe supaya kulo dadi raja niku selamat aja kaya bapakne kulo Kang Mas kulo. Jare dukune gampang. Anger kepengen selamat sampai dadi raja, ya oleh dolanan renten aja tanggung-tanggung sing gedean sisan kaya niku. Dan ini kaya kue mbah, nggih, sebabnya ramamu bapakmu kue mati gara-gara kiyaine. Kang Masmu mati gara-gara kiyaine, didongakna dening kiyaine. Kiyaine dongane landhep sebabnya apa? Landhep wong ora tau mangan renten. Tapi anger sampean dadi blunder renten, suwe-suwe kiyaine kena, dongane ketul sampean dadi selamat. Oh nggih, mlebu akal niku mbah. Akhirnya si raja niku dadi blunder renten. Wong kampung kena renten kabeh karena rajane raja renten. Tapi jare kiyaine naudzubillah min dzalik, ya Allah, aja ketemu kula sampai kena renten kiyaine memang ngomong kaya kuwe bener. Tapi sing ngarane kiai serba salah, sering tundang walimahan mana, selamatan mene, syukuran mana, sing undang syukuran tuku gulane nganggo hasil renten. Kiyaine sing ora edep ora weruh melu nyeripit wedange, seripit. Bener dukune, barang bengi donga, ya Allah, raja sing nomor 3 penyakitan kaya kakange, kaya bapane, ben pejah mawon ya Allah. Ora tambah mati malah tambah bergas. Dongane wis ketul gara-gara kecepretan. Ya Allah. Tembe kecepretan wis ketul apa maneh sing mangan langsung. Nggih napa mboten? Lah, maka itu orang yang mati tadi sampai wajahnya berubah menjadi wajah binatang, kira-kira mlebu swarga napa mboten? Pantes mlebu swarga napa mboten? Mboten pantes. Tetapi Nabi Muhammad SAW pada saat itu datang dan ngomong kepada anaknya, wahai fulan bin fulan, sungguh aku datang akan memberi syafaat kepada bapakmu, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk bapakmu. Ya Rasulullah, bapakku tukang renten, bapakku orang yang berdosa besar, gak pantas masuk surga, kenapa nggak memberi syafaat ya Rasulullah? Karena bapakmu setiap mau tidur tidak pernah lupa dia membaca sholawat kepadaku 100 kali. Tiang tukang renten niku setiap panturu sholawatnya ping 100 maring kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena berkahnya sholawat diberi syafaat oleh Rasul dan beri ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mestinya masuk jahanam ditarik kembali masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Jelas? Jelas? Ping pinten sholawatnya Bu? Angger sampean? Angger jalu ping pinten? Raine bantal kabeh. Bu,
Angger sampean paling-paling pantak kongkon mau selawat ping 1 sih paling-paling sadina rong dina nggih. Nggih. Wis kula semerep sampai yang kaya kula pada wis pada wis. Nggih. Ora pantes mlebu swarga ya Allah kayung potongane langka. Ana sampean potongane mlebu swarga, Bu. Wonten nama mboten? Ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanul kamil, manusia sempurna. Maksum, gak punya salah, gak punya dosa, tapi beliau Rasulullah sholatnya gak pernah kurang dari 100 rakaat sehari. Tobatnya 100 kali di hadapan Allah. Padahal tidak punya salah, tidak punya dosa, mencucurkan air mata di hadapan Allah. Tobatnya ping 1 Kanjeng Nabi beli duit dosa. Kalau sampean kaping kang saleh kata dosane kata ngerdalu kaya niku. Turu, gringkel. Bu, kula sampean kabeh niki anger nang umat tuli anak kacanan nyawang wajah piyambak. Niki kula sampean kabeh niki ngerti sawang-sawang wonten potongan bakal mlebu swarga napa mboten kayungan, Bu? Kayungan mboten enten iki kayung. Ya Allah. Nanti sawang saya ini kayak siji kayak langka kayak. Umpamane kacang kayak kacang gabuk nih. Bu, beli kepriman sampai nasibin niku. Kacang-kacang gabuk ya Allah. Tapi ora apa-apa sing penting telaten. Amin. Amin. Wis kacang gabuk ora apa-apa, asal telaten dicampur kali kacang sing sae-sae, ngadole keranjangan sing gabuk kebakta. Amin. Kula sampean kabeh ora pantes mlebu swarga tapi demen maring para ulama, maring para kiai. Nggih napa mboten? Kiai ini diborong dan Gusti Allah mlebu swarga, kalau sampean kabeh melu-melu keborong mlebu swarga. Amin. Karena Nabi mengatakan yuhsyarul mar'u yaumil qiyamah ma'amman ahabba. Manusia besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Amin. Nggih? Percaya? Yakin? Insya Allah sampean kabeh selamat dunia, selamat akhirat. Anggere seneng maring kiai sing temenanan. Gina mboten. Dadi tiyang niku tergantung dolane kali wong sing sadyan ulam awake melu mambu amis. Dolane kali tiyang sing sadyan minyak wangi awake melu mambu. Dolane karo kiai awake melu mambu. Dan kiai mambu sampai. Wong dikongkon seneng kiaian juga kiai mambu. Ya Allah ayo. Abot temen, Bu. Baca maning-maning mau kiai mambu tulu. Senang kiai amin. Berselawat yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah menyiksa kepada satu malaikat dan dipatahkan 2 sayapnya karena sebab tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau Mi'raj, Rasulullah berjalan di langit yang nomor 3, bertemu dengan para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Sejak diciptakan mereka sujud kepada Allah, tidak pernah bangun badannya atau mengangkat kepalanya, sujud kepada Allah. Terkecuali sekali pada saat Rasulullah berjalan melalui di hadapannya, maka mereka sama bertakbir mengatakan Allahu Akbar, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu dipakai oleh Rasulullah untuk cara sholat. 1 rakaat adalah 2 sujud. Betul? Betul? Itu sejarah di langit yang nomor 3. Kemudian di langit yang nomor 7 Rasulullah SAW berjalan melalui 70.000 malaikat, di mana malaikat itu adalah yang melayani perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah berjalan masuk di langit yang ke-7, maka 70.000 malaikat itu semuanya berdiri menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jebule di antara 70.000 malaikat yang bersalam kepada Nabi, ada satu yang tidak mau bersalam kepada Nabi. Liyane pada ngadeg niku malaikat njagong dewek, kemudian malaikat Wahabi njen nggih. Orang gelem ngadeg sih apa malaikat Muhammadiyah bangsane niku nggih. Orang gelem ngadeg. Begitu Kanjeng Nabi lewat melalui setelah turun dari Sidratul Muntaha, kemudian Allah memanggilnya, malaikat itu dipatahkan kedua sayapnya, dilempar ke bumi, disiksa di atas gunung Qauf hingga mereka itu menjerit lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diantar oleh Jibril pada saat itu. Lalu Allah mengatakan tusolli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberimu ampunan asal kamu membacakan sholawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini bukan dongeng, ada pada kitab Al-Musaqafatul Qalbi karangan daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nanti dibuka, itu sejarah tatkala Rasulullah Mi'raj. Semua malaikat yang tidak mau bersolawat saja dipatahkan sayapnya. Padahal malaikat nggak punya dosa, apalagi manusia nanti. Gini apa betul? Bu, sampean bisa beli miki sawengi ping 100 mau solawat maring Kanjeng Nabi. Temenan. Insya Allah sadina rong dina toh ngerti yang niku tukang renten niku sampai wafat ya niku
sampai mati niku tiang niku orang tahu terlat selalu ping 100. Tapi ukuran sampean kayak yang potongan itu kayak yang bleor Bu. Temenan ya nang raya kayak yang katon nggih. Katon beli kayak yang katon. Temenan. Ya wong lanang-lanang ya ora kabeh ana sing bleor-bleor yakin niku. Nggih. Takoletna sholawat sing sae purun. Purun. Telah saya carikan sholawat di mana kalau kita membaca sekali Allah akan memberi pahala seperti 100.000 sholawat. Amin. Amin. Kalau tadi 100 sholawat saja itu dijamin surganya. Bagaimana kalau 100.000 sholawat? Allahumma. Alhamdulillah. Setelah aku buka, saya buka, Habib buka di rumah satu kitab, ketemu satu sholawat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haribillah As-Sayyid Abdul Hasan Asyadali radhiyallahu anhu. Beliau mengarang sholawat di mana fadilahnya kalau dibaca sekali, ganjarannya, pahalanya seperti membaca sholawat 100.000 kali. Allahumma. Bentuknya bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi jabil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hanya segitu sekali, tapi pahalanya seperti 100.000 sholawat. Allahumma. Mungkin kita membaca sekali saja dalam satu hidupnya sudah cukup, mungkin. Tetapi kita lebih banyak akan lebih baik. Allahumma. Pengen ditulis sama boten? Mangke akhir doa, kira-kira jam sekawan gitu biasanya nggih. Jam berapa sih? Sampean kuat nama boten jam sekawan. Jadi angger sing kuat ya berarti bagja oleh sholawat niku. Angger sampean balik sadurunge jam 3 ya ora bakal loli kuwe nggih. Memang nasib sampean nggih. Sekali baca oleh 100.000 sholawat, berarti sholawat saya napa mboten? Mulia napa mboten? Gue sampean ngomong mulia niku anjak ati napa teng lambe mawon. Allahumma, Allahumma, ki anger bener-bener anjok ati sampean disaksikaken wong pirang-pirang, nggih, dibuktikaken umpama Habibe pan nglamar anake sampeyan tapi orang nggak berduit pan sholawatan mawon angsal napa mboten? Diterima napa mboten? Oke ya. Lah kasih jawab. Anaknya bundi kasih jawab ke. Lah kekuruan tuh. Bu, temenan sholawat nggih yang banyak, kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati apa yang hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah telah ciptakan nabi sebanyak 124.000 nabi. Tidak ada satupun nabi yang pernah berjumpa dengan Allah. Tidak ada satupun nabi yang pernah memandang zatnya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj memandang Allah dengan sinar mata kepalanya. Berapa kali? 10 kali pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi lainnya satupun gak ada yang pernah memandang zatnya Allah. Tapi Nabi Muhammad sengaja dibikin skenario oleh Allah. Menerima tuntunan sholat bukan langsung 5 waktu, tetapi 50 waktu. Supaya apa? Supaya Rasul naik turun memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, engkau beri untuk umatmu sholat adalah 50 waktu. Diterima oleh Rasulullah. Begitu turun di langit yang nomor 6 bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Allah Musa berusul, ya Rasulullah, umat panjenengan gak bakal kuat sholat 50 waktu mumpung masih di sini. Naik lagi saja minta supaya dikurangi. Karena Rasulullah naik lagi berarti bertemu lagi atau tidak dengan Allah? Bertemu lagi 2 kali. Tidak langsung jadi 5, hanya dikurangi 5 masih 45. Turun lagi, usul lagi, naik lagi, bertemu 3 kali, tinggal 40. Turun lagi, naik lagi, bertemu 4 kali, turun lagi, bolak-balik di malam Mi'raj. Rasulullah tidak tanggung-tanggung memandang Allah, bertemu dengan Allah adalah 10 kali pertemuan. Ini keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Ini yang patut kita syukuri dan patut kita sanjung-sanjung siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hayal kalau Allah begitu sangat membela kepada Nabi Muhammad, begitu mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Hingga di dalam Al-Qur'an telah dicontohkan. Allah memanggil Nabi Adam cukup dengan namanya saja, ya Adam. Nuh, ya Nuh. Zakaria, Zakaria. Tetapi kabar Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil namanya. Selalu ada gelarnya, ya Muhammad Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Betul? Buka dari juz awal sampai juz akhir. Tidak pernah Allah memanggil Nabi dengan namanya saja, ya Muhammad. Nggak pernah. Selalu ada jabatannya.
selalu ada gelarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dun. Janganlah engkau memanggil Rasul dengan panggilan yang berlaku di antara kalian. Diharamkan kita memanggil Nabi dengan namanya saja Muhammad. Ini yang mengatakan ayat dan Al-Qur'an. Jelas? Jelas? Ya. Ini maka kula lan panjenengan sami kedah mempelajari siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah orang kafir. Orang kafir beramal baik nggak mungkin diterima di sisi Allah, nggak mungkin mendapat pahala Allah. Tapi Abu Lahab dimuliakan oleh Allah, bahkan siksanya diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin tidak mendapat siksa, setiap hari Senin ibu jarinya keluar air susu di alam kubur. Padahal orang kafir yang jelas-jelas tak dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abil lahabi wa tabba. Betul? Betul. Abu Lahab itu orang kafir. Tapi ternyata setelah di kuburan setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah. Yang cerita Sahih Muslim bukan sembarangan. Yang percaya alhamdulillah, tidak percaya keluar dari Islam. Ini supaya kita tahu bahwa kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya Abu Lahab dimuliakan oleh Allah? Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ikut bangga, ikut seneng, keluarkan hartanya, keluarkan onta-ontanya, keluarkan kambingnya, mengadakan pesta besar menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan budaknya Suwaibah Aslamiyah yang saat itu memberi kabar dimerdekakan oleh Abu Lahab dari senengnya. Hei budakku, aku merdekakan kamu sekarang. Lalu susuilah Nabi Muhammad. Maka budaknya Suwaibah Aslamiyah diperintahkan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Dibalas oleh Allah padahal orang kafir, apalagi orang orang kafir. Ya Allah, apalagi orang Islam. Dah, ini Abu Lahab orang jauh. Habib mau cerita orang Tegal, boleh? Boleh? Angsal. Teng Tegal wonten Cina, Bu, sampean paham Cina napa mboten? Sing kaya apa? Kaya wong baksi Cina be ora paham, nang kene muni mata sipit nang buri muni ora sunat sing bener endi to ngen. Ora sunat kaya wong tau weru sampean. Suudon senenge, nggih. Wuru-wuru ora. Bu, wonten Cina ora sunat urip. Cinane niku kerjane nang klenteng. Esuk nang klenteng, bengi nang klenteng. Wong kafir napa mboten? Tapi anggerana muludan ana rajaban teka. Kula heran. Teng daerah kula nggih wonten muludan teka, Bu. Teka Cina niku kula heran. Ki Cina model apa sih dongeng Cina seneng muludan ki napa mboten? Ya Allah. Jebule barang krungu-krungu jebule Cina niku meninggal dunia kecelakaan teng daerah Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Mobilnya remuk, Cinane remuk. Tiang Pemalang orang arti niku Cina. Wong jenazah mun remuk digotong nang masjid orang disangka-sangka. Wong sa masjid teka kabeh pada banyu wudu nyolati maring Cina niku sampai masjidnya luber. Untung napa mboten? Cina boleh disolati wong sa masjid, bayangaken ya Allah. Ya. Kanjeng Nabi sampun dawuh, kalau ada seorang jenazah disolati lebih dari 4 baris, dijamin jenazah itu masuk surga. Berarti Cina niku mlebu surga napa mboten? Mlebu surga. Jenengan ora usah was-was, sing ngomong Kanjeng Nabi. Pokoknya ngarana jenazah disolati luwih sing 4 baris, jaminane kowe maring surga. Mulane sampean kabeh anggere wong mati sing takziah mung wong 4 tok, ora apa-apa, diruntung dadi 4 kaya sepur, mlebu surga. Nggih, daripada ora gini apa mboten? Jelas? Jelas? Berarti Cina niku swarga napa mboten? Amale apa? Oh, seneng mauludan, seneng maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampean kabeh pengen uripe selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tulung panlurus sedulur, panlurus mantu, mau pilih lurah, mau pilih camat, mau pilih gubernur, presiden sekalian. Ciri-cirinya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe mantu ora gelem mauludan, pecat ganti mantu. Amin. Pecat nama mboten? Sing jawab loro tok sampean. Ana lurah ora seneng mulutan, pecat ganti lurah. Amin. Camat, bupati, gubernur, presiden sekalian, Habib tanggung jawab. Tidak cinta mulut, turunkan ganti presiden. Karena bumi kita, bumi Indonesia adalah bumi ahli sunnah wal. Betul. Betul. Pertama ada Islam di Indonesia adalah mereka para wali songo. Betul atau tidak?
anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka menurunkan pangeran-pangeran yang mulia, Pangeran Diponegoro, di mana nama aslinya adalah Al Habib Abdul Hamid Assegaf, Tengku Umar, Hasanuddin Makassar, Imam Bonjol, itu semuanya para Habib keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli sunnah wal jamaah, tahlil, mauludan, manakiban. Benar? Benar? Saya apa mboten? Kirim dongan ke wong mati, dugi apa mboten? Dugi. Angger ora dugi wangsul malih sing kuburan lho. Nggih. Wong kula gedene semen ora tau mireng ana tahlilan paring sing kuburan, berarti anjuk goblok. Nggih. Nggih napa mboten? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ayat yang menceritakan bahwa doa untuk orang mati sampai hubungan orang hidup dengan orang mati itu bisa. Nggih. Niki kula lan sampean kabeh berkah, apalagi ini malam Jumat. Malam apa, Pak? Ini orang yang hadir di sini tidak kelihatan banyak. Siapa? Ahli kubur kita. Demi Allah, Nabi mengatakan mereka akan hadir di tengah-tengah kita. Di sekeliling kita memandang kita. Nabi mengatakan tu'radul a'mal yaumil itsnin wal khamis ilallah wa tu'radul alal anbiya wa alal aba'i wal ummahat yaumil jum'ah. Setiap hari Jumat orang yang sudah mati dibuka tabirnya bisa melihat yang hidup, tahu ponakannya, tahu istrinya, tahu cucunya, tahu RT-nya. Orang yang sudah mati semuanya datang di tempat ini melihat kita semua. Percaya napa mboten? Karuan orang percaya sampean mati ya kenang kok uruh iki. Nggih napa mboten? Bu, yakin apa mboten? Benar-benar ini yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semuanya mendapatkan berkah, ya. Kita berkaca, kita mengambil ilmu-ilmu daripada salafun soleh, supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma, Allahumma. Ya Allah, ini benar-benar Nabi. Jadi Nabi itu orang mulia, maka muliakanlah Nabi Muhammad, cukuplah itu. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, amin bi Muhammad. Wahai Isa, berimanlah engkau kepada Nabi Muhammad. Falola Muhammad ma khalaqtu Adama walal janna walan nar. Sungguh kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan Adam, aku tidak akan ciptakan sorga, aku tidak akan ciptakan neraka. Semua diciptakan di dunia ini, sejagat raya ini semata-mata karena nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula sampean kabeh mengharapkan berkah daripada Kanjeng Nabi. Gina mboten? Berkah para wali Allah, berkah para ulama. Gina mboten? Kalau kita akan ditimbang sholatnya wallahu a'lam, kalau kita akan ditimbang puasanya wallahu a'lam, tapi berkah ini yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Allahumma. Dan berkah bukan perbuatan syirik, tetapi yang diajarkan oleh Allah, di mana Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas samai wal ard. Allah mengatakan akan kami pancarkan berkah, enggak mengatakan dariku, tapi minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Berarti berkahnya Allah sudah dititipkan di mana-mana. Mau ngene wong gemian pada dari kiai, dari wali, kowe dudu karena ngajine, dudu karena kitab itu, tapi karena berkah daripada guru-gurunya. Allahumma. Allahumma. Gurune dahar bekas piringe ditonggoni, nggih. Gurune ngombe bekas inungane ditonggoni dinung bekase. Gurune salat, sandale pakyake ya Allah di dalanang dada. Niku santri gemian kaya niku. Santri saiki ora. Allah, anak sandal kiai gue mata kucing saiki. Ya Allah. Berkah-berkah apa? Berkah. Naudzubillah min dzalik. Percaya berkah apa mboten? Rasulullah tidak pernah potong rambut sampai rambutnya jatuh di tanah, enggak pernah. Ini Sahih Bukhari yang cerita. Selalu rambutnya diambil oleh umat dan sampai sekarang masih banyak orang memegang rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk barokah. Dengan rambut itu tidak akan masuk neraka jahanam. Dan Muawiyah meminum darah daripada Nabi Muhammad SAW pada saat dicanduk. Saat dicanduk Rasulullah, diminum darahnya oleh Muawiyah. Siapa Muawiyah? Juga ahli jannah, ahli sorga. Kemudian Ummu Aiman, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, mencari di mana air seni Nabi. Kalau Nabi seni nggak pernah dapat. Suatu saat dapat air seni Nabi saat Nabi sakit, diminum sama Ummu Aiman. Apakah Nabi marah? Tidak. Tabassumu. Nabi tersenyum kepada Ummu Aiman dan berkata, engkau tidak akan mengalami penyakit wahai Ummu Aiman. Subhanallah. Ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Rasul jangan kita hubungkan dengan ini syirik, apalagi maaf. Ini sekarang muncul, makanya adanya pesantren yang semacam ini yang diajar oleh Al-Mukarram
Kiai Haji Abdullah Ubaid, insya Allah akan membuahkan manfaat yang banyak, amin. Ahli sauna yang banyak, amin. Yang menjadikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak aliran-aliran setan yang keluar dari mereka yang mengaku Islami, ternyata bukan Islam, tapi mereka hanya berkedok Islam. Naudzubillah, min. Kemarin belum lama muncul golongan Wahabi bergabung dengan Islam LDII di negeri kita. Mengatakan, mengecam bahwa ibunya Nabi Muhammad SAW kafir. Setuju atau tidak? Sampean setuju napa mboten? Terang-terangan ngomong, Nabi Muhammad keturunan orang kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir. Niku belis napa mboten niku tiang? Setan niku, dudu setan bapane setan mawon mboten kaya niku nggih. Saya bilang kemarin Habib ketemu di satu tempat di daerah Jakarta. Gara-gara apa? Gara-gara ada semacam itu, akhirnya Habib ketemu. Saya bilang, kenapa ibunya Nabi kafir? Mereka mengatakan ibunya Nabi belum pernah membaca syahadat. Oh, jadi karena itu ibunya Nabi kafir? Iya, kata mereka. Saya mau tanya, pada saat ibunya Nabi wafat, Nabi umur berapa? Mereka menjawab 6 tahun. Nabi sudah jadi Rasul atau belum? Belum. Berarti kamu goblok. Berarti saat itu belum ada Rasul. Kalau Nabi belum diangkat jadi Rasul. Sedangkan Rasul yang terakhir saat itu sebelum Nabi Muhammad adalah Nabiullah Isa alaihi wassalam, betul? Jaraknya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 650 tahun. Berarti zaman itu zaman kekosongan Rasul. Maka mereka yang berbuat salah, mereka yang menyembah berhala, mereka yang kafir, mereka tidak dianggap kafir oleh Allah, tetapi dimaafkan oleh Allah karena mereka adalah ashabul fatrah, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak anak uang urip nang alas, laka kiai, laka ustad, ora salat, maring swarga. Tetap maring swarga, wong laka kiai, laka ustad kok. Gini apa mboten? Tapi diukur jaraknya, ada enggak 93 kilo jarak musafir. Kalau 93 kilo ada kiai, nggak bisa masuk surga. Tapi 93 kilo nggak ada kiai, dia masuk surga walaupun hidup di hutan, walaupun nggak sholat. Dimaklumi, apalagi ini hidup di padang pasir. Al-Quran sudah mengatakan di dalam Al-Quran, coba nanti lihat ayat surat Al-Isra ayat 15. Allah mengatakan Allah tidak akan menyiksa mereka orang-orang yang durhaka di zaman itu, karena itu adalah ashabul fatrah, sampai dihadirkannya seorang Rasul. Sedang saat itu, saat ibunya Nabi wafat, Nabi belum diangkat jadi Rasul. Jelas-jelas ibunya Nabi adalah orang yang mulia, orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Jelas nama mboten? Sing ngomong ibunya Nabi kafir, niku tiyang kafir dewek. Gini mboten? Nggih? Jelas? Jelas? Nah ini supaya sampean kabeh pada selamat dunia, selamat akhirat. Apal manis sing muni mauludan bid'ah. Wong orang ngerti bid'ah apa orang ngerti. Ya, kula panerangnya ya percuma bati-bati kesel. Gini mboten? Paling enak nyukut sandal tempeling raine gelis nggih. Gini mboten? Nggih, wong bid'ah sampean kabeh orang ngerti, Pak. Kita semua adalah pelaku bid'ah, betul? Betul? Betul atau tidak? Sudah satu contoh aja, coba tanya sama kiai atau ustadz. Ustadz, kiai, kalau orang nikah itu termasuk sunnah Rasul atau bukan? Otomatis kiai akan mengatakan itu sunnah Rasul. Apa yang namanya sunnah? Yang namanya sunnah adalah seperti yang dijalankan oleh Rasul. Betul atau tidak? Betul atau tidak? An-nikah sunnatul Rasul, wa syiarul auliya wa sunnatul anbiya. Orang nikah adalah syiar daripada para wali dan sunnah daripada para nabi. Nah, kalau kita akan mengerjakan sunnah yang sesungguhnya, Rasulullah SAW istrinya 9, 8 janda, 1 gadis adalah Aisyah. Kira-kira kiai-kiai nang kene ustadznya niku kawinnya kayak gue apa beli kira-kira? Kayak gue napa mboten? Berarti kiai ini bid'ah. Nggih, ustadznya bid'ah. Nggih. Ana sing sunah beli wong sing enek, sing bojone luwih sing telu ana. Lah ahli bid'ah kabeh, mulane orang saya ngomong muni bid'ah wong orang ngerti-ngerti ora goblok. Nggih, ya Allah, orang ngerti bid'ah mbok tembangan. Nggih napa mboten? Mulutan dianggap haram, dianggap syirik. Ya Allah, dan ning kartininan oleh. Nggih. Nggih. Kula mlaku sampai kesel ndeleng bocah cilik, ki wong tua apa bocah cilik. Ya Allah, ora ini diterong-terong ana saos nang pipi ana apa kae ya Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Coba anggapan muni sirik niku sing dadekna sirik. Wong namanya beda dirubah, nggih. Namanya sing asale Kartini dudu Kartini, diganti nama yang paling hebat, Harum nama Ibu Harum. Harum namanya sih nggih. Paham? Paham? Tadi kan wong alim Kanjeng Nabi munine sirik. Jangan ngomong Sayyidina, Rasulullah enggak mau dipanggil Sayyidina, cukup dengan Muhammad. Orang tolol itu. Wong Kartini bisa ngarane Kartini diundangnya Harum, nggih napa mboten? Kayak nyanyiannya anak nggih, supaya sampean tembang nyantak roh kena harum namanya, harum. Nggih.
Arane Ibu Harun dudu Ibu Kartini dilih namane. Nggih napa mboten? Apa maning Kanjeng Nabi 201 nama yang mulia. Nggih napa mboten? Nah ini, maka kita semua, ya Allah tolong ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Adibu aladakum ala talafi khisalin, hubin nabikum wa hubi ahli betihi wa ala qiraatil Quran. Didiklah anak-anakmu dalam 3 perkara: cinta kepada nabimu, cinta kepada keluarga Nabi, wa ala qiraatil Quran. Jalan keselamatan kula sampean kabeh ya Allah, sebenarnya kepenak Bu. Sholawat tok ya Allah. Nggih, ganjaran wis pirang-pirang. Kumpul kaya niki ganjarane pirang-pirang, nggih. 3 akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita mengerjakan niscaya kita akan dijamin surganya. Amin. Antakfuwa aman dolamak, wa tu'tiya man haramak, wa tasilla man qata'ak. Apa kata Rasul? Ning kepengin swarga gelem jalanaken setunggal akhlak, setunggal niku nggih gelem main pangapura maring wong sing gawe sakit maring atine sampean. Abot apa enteng? Abot apa enteng? Gue syaratnya swarga sing pertama, sampean gelem dongakna maring musuhe. Kayak tanggane nyong maring nyong singit temen ya Allah, tapi melas lah. Mudah-mudahan dadi wong suki. Sampean tahu dongakna musuhe kayak gue? Ya Allah, kayak musuhe nyong sing biasa nyakiti maring nyong ya Allah, tulung Gusti melas temen niku dipanjangaken umure, dadakna dadi wong suki, wong sing uripe berkah. Sampean tahu dongak kayak gue? Dongane keprimen sampean? Dongane pripun? Orang mudar be untung. Bu, gue anger wong donga kaya niku sing ora apik berarti nyapatani awake deh. Nabi mengatakan, jika kamu mendoakan saudaramu atau musuhmu dengan baik, maka Jibril turun dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini dia mendapatkan seperti yang ia doakan untuk saudaranya. Amin. Karena dongannya apik. Senajan maring musuh tetap didongakna supaya panjang umur, supaya jadi wong suki, wong sing urip berkah. Maka wong sing dongan niku oleh kaya niku. Amin. Tapi dongane ora apik. Ya Allah ke musuh nyong mudah-mudahan keblosok lenger ya kena Gusti sikile tugel umpamane. Malaikat donga kaya maning ya Allah, mudah-mudahan ke wong ke sikile tugel kaya wong ke donga maring kae. Ya Allah. Makanya donga malaikat landhep napa mboten? Tulung dongane sing bener, nggih. Nggih. Sing nomor loro pengen swarga napa mboten? Nabi mengatakan waktu tiyaman haramak, ada syaratnya kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kepada orang yang bakhil. Duwe tangga medit pelit berkiwit bakhil beratawali, sampean aja sing bakhil. Tanggane medit sampean sing loman, tanggane medit sampean sing ngirim. Tangga medit temen ya Allah, tapi tak kirim wis 16. Aja mesa glondong kupate sarantam. Allahumma. Allahumma. Saya napa mboten? Abot apa enteng? Sing abot apane? Sing pitik kok enteng kok. Bu, sing abot apane? Astagfirullahaladzim. Loro sing pitik cilik niku. Gue syarat. Dadi Kanjeng Nabi dawuh ngarana wong bakhil sampean sing ngirim. Allahumma. Si nomor 3 watasila man qata'ak, mau menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan persaudaranya kepadamu. Duwe tangga ngerti sapa merengut, disapa melegos, tulung sampean sing Allah. Yang gue pantas-pantas umpamane ora sak ayam ora apa-apa. Umpamane mikir apa nganggone gula 20 kilo teh sapak ya kenal Allahumma. Allahumma. Saya napa mboten? Abot apa enteng? Astagfirullahaladzim. Sampean dengan apa buat kabeh sih Allah? Sing enteng apa? Bu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW nate dihina dari tiang Yahudi. Wonge picek ngina maring Kanjeng Nabi luar biasa. Jagonge nang pinggir pasar Madinah, nang pojokan pasar. Anggerana wong mlaku disapa, "Hei wong liwat, sampean bukan kenal Muhammad nggih? Niku Muhammad niku bajingan, Muhammad niku tukang goroh, tukang sihir. Sampean anggerana Muhammad tolong diusir kon lunga." Setiap anak wong liwat domongi kaya niku. Nguwang anak wong liwat maling, "Hei wong liwat, tulung anak Muhammad, perhatikan, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila." Kayak wong gue selalu kayak Kanjeng Nabi mireng, ya Allah karena wong siapa sih nyebut nama nyong terus kayak suaranya enak temen, coba kayak apa pengen buru. Munine enak jadi Kanjeng Nabi kayak gue. Diparani, oh kuwonge kowe. Ya wis, balik mari ngumah Kanjeng Nabi, esuke maning goleti tiyang niku nggawa panganan. Kanjeng Nabi nggawa daharan goleti wong sing matane picek sing ngeldine ngenyak maring Kanjeng Nabi. Dilakukan oleh Rasulullah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Barang Kanjeng Nabi wafat,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu taken maring estrine Kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anha, nggih berarti putrine nggih Aisyah. Apakah engkau tahu bahwa abahmu ini sudah melakukan sunnah yang dilakukan oleh Rasul? Iya. Aku mengakui kalau engkau, wahai bapakku, sudah menjalankan sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah. Hanya satu yang belum. Apa? Rasulullah mertuaku setiap pagi membawa makanan diberikan kepada orang yang matanya buta. Oh iya ya, di mana dia? Ada di pasar Madinah. Sayyidina Abu Bakar nerusna Kanjeng Nabi gawa korma, gawa panganan maring wong sing matanya buta. Karena matanya buta, salaman, diraba begini salaman. Maka orang yang buta tanya, siapa anda? Kulo niki sing biasa mriki gawa panganan wis ora satakon. Digentak tangannya Abu Bakar dibanting. Bohong, dusta. Orang yang biasa kesini membawa korma, tangannya tidak kasar seperti tanganmu, tapi tangannya lemah lembut dan tangannya halus. Kamu bohong kepadaku. Mana kormanya? Niki kormanya. Barang niku rewok ditawuraken nang maring raine Abu Bakar. Kuroh sampean, wong sing mene niku tangane alus, gawa korma wis laka wijile, malah kula didulangi setiap esok dening tiyang niku. Kon kowe goroh, aja goroh maring kula. Abu Bakar meneteskan air mata. Demikian mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap esok gawa korma wis laka wijile, didulangaken maring wong sing matane picek kuwe, sampai diganti kena wong be ora oleh karena tangannya sejen. Subhanallah. Hadits Abu Bakar mengatakan, "Hei fulan bin fulan, wahai orang yang bermata buta, sesungguhnya yang menyuapi kamu setiap pagi tidak lain adalah orang yang kamu benci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka orang Yahudi itu mengatakan, "Benarkah kamu mengatakan?" "Demi Allah, aku mengatakan sejelas-jelasnya." Maka saat itu langsung dipegang dan dia mengatakan orang Yahudi itu yang buta, "Di mana Nabi Muhammad sekarang?" Sayyidina Abu Bakar lebih menangis karena Nabi Muhammad baru saja meninggal dunia. Maka Nabi Abu Bakar mengatakan, "Wahai Yahudi, Nabi Muhammad baru saja meninggal dunia." Yahudi itu menjerit, "Aku akan mencari Nabi Muhammad sampai ketemu, tapi tidak akan bertemu karena beliau telah wafat, wahai Yahudi." Akhirnya orang Yahudi itu mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari akhlak yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wong sing nyakiti dikirim, tapi sampean kabeh durung apa-apa semuanya abot. Ya Allah. Bu, hati-hati nggih. Bu, kenyumpan cerita angsal. Angsal, ada satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sama dijamin dari Kanjeng Nabi. Termasuk Abdurrahman bin Auf itu ahli surga. Tapi Nabi mengatakan, "Hei Abdurrahman bin Auf, kamu masuk surga tapi dengan cara merangkak." Merangkang. Nggih, Abdurrahman bin Auf mlebu swarga tapi mlebu swarga merangkang teng Siratul Mustaqim ngengsut, teng jembatan Siratul Mustaqim. Sedangkan jembatan Siratul Mustaqim panjangnya 70 tahun, Bu. Pinten? Pinten? 70 tahun. Nggih, sampeyan anggar mlaku maring Siratul Mustaqim kuwi jembatane dawane 70 tahun. Angger kepleset, kuwi ora langsung kedebur. Jerone 70 tahun, neraka jahanam, kluwang, kluwing. Lawase sampai 70 tahun sampai sampean mumet tembe anjuk der kayak kuwi. Paham? Paham? Itu. Kenapa Abdurrahman bin Auf beliau ahli jannat apa dengan cara merangkak, ngengsut? Apakah dia ada kesalahan? Dengarkan. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya raya di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau beramal apa yang dia keluarkan? Sekali beramal Abdurrahman bin Auf dia keluarkan 1.500 onta, 500 kuda perang, 40.000 dinar emas dan perak. Saya total dengan uang Indonesia kurang lebih 135 miliar rupiah. Sekali amal waktu perang Tabuk saya tulis. Sampai-sampai istrinya seperak pun tidak diberi. Anaknya tidak diberi. Gue amale. Sayyidina Umar ibn Khattab bercerita kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sungguh Abdurrahman bin Auf telah melakukan dosa." Kenapa? Dia beramal semuanya diberikan kepada engkau ya Rasulullah untuk di jalan Allah. Tetapi ya Allah, istrinya nggak ditinggalkan walaupun seperak, walaupun sesen kepada anaknya. Dipanggil. Rasulullah mau marah kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya Abdurrahman bin Auf, ta'ala, duduknya sini. Aku mau bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu?" "Ya Rasulullah, demi Allah, aku tinggalkan untuk istri dan anakku lebih dari yang aku berikan ini." "Bentuknya apa dan berapa?" kata Rasulullah. "Sebanyak pahala yang dijanjikan oleh Allah besok di hari kiamat." Jawabannya, Rasulullah langsung pegang kepala. Yang mau marah nggak jadi marah.
Jadi tinggalan niku besok nang swarga. Sing dijanjikan dari Gusti Allah Ta'ala. Diberikan semua kepada Nabi Muhammad seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang gagah, orang yang tampan, wajahnya mulus dengan wajah air yang sangat bagus. Tapi penuh bacokan, ada 20 bekas pedang di gigirnya untuk membela agama Allah, membela Nabi Muhammad SAW. 20 bacokan di pedang dan giginya rompol, kalau bicara itu nggak bisa, maka cedal bicaranya. Orang yang sangat mulia, amalnya tidak seperti kita nggak tanggung-tanggung, sekali amal dihabiskan. Berjuangannya tidak tanggung-tanggung melawan orang kafir, nggak seperti kita sama orang kafir duduk bersama, betul? Betul. Kulo sampean kabeh kali Cina-Cina jagung bareng apa mboten? Medang malah bareng. Oke. Abdurrahman bin Auf wajahnya penuh dengan luka, tubuhnya 20 tusukan pedang. Kalau berjalan pincang kakinya, kalau ngomong nggak bisa cedal. Yang begitu dikatakan oleh Nabi ngengsut, amale luar biasa ngengsut. Lah kepripun kulo sampean kabeh? Gini apa mboten? Subhanallah ini. Maka kita berhati-hati dengan namanya dunia ini, kita berhati-hati. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf mencari uang lagi, mencari harta lagi sebanyak-banyaknya. Setelah itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha 700 onta. Saat itu Madinah kayak kebakaran, kayak datang kiamat karena debu bertenggangan di mana-mana. Tahu-tahu Abdurrahman bin Auf datang dari negeri Syam membawa 700 onta untuk dibagikan kepada masyarakat, kepada orang-orang pada saat itu. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan amal ini saya tidak merangkak sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya menangis mencucurkan air mata karena tahu amalnya Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya dan amalnya banyak, badannya penuh dengan bacokan pedang dan luar biasa. Beliau kalau makan saja, kalau makan, beliau menatap makanan dia menangis. Ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan sewaktu aku duduk dengan Nabi, aku nggak pernah melihat Nabi dengan perutnya kenyang. Nggak pernah. Aku nggak pernah melihat putri Nabi, anak-anak keluarga Nabi makan dengan kenyang. Maka saya tidak bisa makan di sini. Itu Abdurrahman bin Auf sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaatul rahimakumullah. Kita berhati-hati agar kita selamat, kita perbaiki silaturahmi kita. Laki-laki juga kayak laki-laki, perempuan kayak perempuan. Nggih. Nggih. Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya dengan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayunas a'lamun haqqan 'alal mar'ah?" Faqala Nabi zaujuha. Fa ayunas ya Rasulullah a'lamun haqqan 'alal rajul? Faqala Nabi ummuhu. Ya Rasulullah, perempuan itu milik siapa ya Rasulullah? Aku kepengen selamat. Perempuan itu milik siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan perempuan adalah milik suaminya. Kalau perempuan milik suami, suami itu milik siapa ya Rasulullah? Ibunya yang melahirkan, ummuhu. Jelas? Jelas? Wong wadon sing kepengen selamat, wong wadon sing gelem ngemutna lanange bakti maring wong tua. Sebab lanange sampean ora bakal selamat terkecuali mendapat ridho tiket dari ibunya yang telah melahirkan. Amin. Wong lanang ora bakal selamat ning ora oleh ridhone wong tua. Wong wadon ora bakal selamat ning ora oleh ridhone wong lanang. Jelas? Maka wong wadon sing ahli swarga, wong wadon sing gelem ngemutna lanange bakti wong tua. Contone, wong wadon sampean ditokokna kalung sing gedhe nemen dan ning lanange seneng napa mboten? Bandule sa bandul pace umpamane. Gelange sa sikut sampai sikute ngejejer. Sawise seneng wong wadon baksiu gelem ngomong kaya bleh, "Mas, ya main maring wong wadone man temen wong lunga sedelat bet tuku kalung, tuku gelang krincing, ibune sampean sih Mas, ora ditokokna sisan kalung sing apik kaya kiye Mas. Kira-kira wong wadon mriki purun sanjang kaya niku napa mboten?" Astagfirullahaladzim. Daning Bu. Daning katone ayu-ayu kejem temen ya. Lanange sampean baris-baris griya, temboke diapik-apik, kursine sing bodol diganti sing anyar, sampean dadi wong wadon seneng napa mboten? Gelem ngomong kaya iki bleh, "Mas maning-maning umet dewek sing diapik-apik, maning-maning umet dewek. Coba omahe ibune sampean Mas, tokokna kursi sing apik kaya kiye Mas. Kira-kira wong wadon mriki purun sanjang kaya niku napa mboten?" Astagfirullahaladzim, untungnya Habibie ora kawin karo wong kene ya Allah. Bu, daning kaya kuwe sampean. Alqamah
Sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan majelisnya Nabi, sholatnya dengan Nabi, makmumnya dengan Nabi, duduknya dengan Nabi. Tapi waktu sakaratul maut, menjelang wafat, menjelang meninggal dunia, mulutnya nggak bisa berkata la ilaha illallah. Mulutnya terkunci sampai seluruh sahabat menangis, mencucurkan air mata. Ya Rasulullah, kenapa Alqamah orang alim ahli ibadah nggak bisa mengatakan la ilaha illallah? Maka Nabi mengatakan dia punya salah dengan ibunya. Apa salahnya ya Rasulullah? Diceritakan saat itu Alqamah punya 2 korma, 2 bungkus korma. Yang satu korma yang murah, yang satu korma yang mahal. Setelah masuk ke rumahnya, ibu dan istrinya lagi duduk bersama. Korma yang murah diberikan kepada ibunya, yang mahal diberikan kepada istrinya. Si ibu merasa tersinggung, mengatakan, ya Allah, saya orang tua cukup dikasihnya yang murah. Orang yang baru ketemu kemarin dikasihnya yang mahal. Gara-gara ibunya pernah mengelus dada, ibunya pernah merasa mengeluh, Alqamah orang alim tidak bisa mengatakan la ilaha illallah sebelum mendapatkan ampunan dari ibunya. Berarti wong lanang bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Nah, ini Bu. Maka Nabi mengatakan birrul walidaini walau kana kafirun, taat kepada orang tua walaupun orang tuamu kafir. Jangankan rewel, kafir be dikon ditaati. Fala taqul lahum uffin. Jangan berani mengatakan kepada orang tua, wala tanharhuma. Oke, jelas Bu? Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, ada orang ahli jannah, orang ahli sorga. Amalnya apa? Nabi Musa penasaran pengen melihat. Setelah dilihat dia apa? Lagi ngemandiin babi. Babi perempuan dimandiin, diciumin, ditimang-timang, taruh di kasur, diselimutin, disuapin. Babi yang laki juga begitu. Nabi Musa bingung. Kata orang itu, Musa, kamu gak bisa bingung. Sesungguhnya babi yang perempuan ini ibuku, babi yang laki-laki adalah bapakku. Kedua orang tuaku, orang tua paling durhaka di kampung ini. Orang tua paling jahat itu orang tuaku di kampung ini. Sampai-sampai dilaknat wajahnya jadi babi. Biar kelihatan babi mereka itu tetap orang tuaku. Aku timang-timang, aku hormati, aku selimuti, aku suapi. Jadi apa orang itu? Ahli jannah, ahli sorga, hormat kepada orang tua. Walaupun orang tuanya wujudnya babi. Jelas? Jelas? Sebaliknya orang perempuan juga begitu. Orang perempuan harus menghormati suaminya, berbakti kepada suaminya. Jangan sampai cemberut membuat sakit kepada suaminya. Umpama saja ada seorang istri cemberut kepada suami, sampai suami sakit hati. Nggih, Bu. Wong wadon merengut maring lanange, sampai wong lanang sakit hati. Wong wadon niku orang langsung njaluk pangapura. Orang ngajak salaman, wong wadon niku salatnya sampai patukan jebluk, orang bakal diterima dening Gusti Allah. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Wong wadon merengut maring lanange, sampai wong lanang sakit hati, orang njaluk pangapura, orang ngajak salaman. Wong wadon niku ngaji Al-Qur'an sampai khatam pinggang 100, tetep enggak bakal diterima oleh Allah. Percatus napa mboten? Angger percatus kula pantakon wong wadon mriki salamane karo lanange sadina ping pira? Ping pira? Ya Allah. Setahun sepisan ngenteni badak. Ya Allah. Jebule durung badak meninggal dunia, kira-kira jenazahnya dikirim maring pundi ya Allah. Nggih. Bu. Ngenteni badak jebule durung badak wis mati, itu kira-kira maring di sampean. Bu. Kanjeng Nabi dawuh kalau ada seorang perempuan dia salaman dengan suaminya, memegang tangan suaminya, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, dosanya keluar dari sela-sela jari. Allahumma. Percaya? Dan ini setahun sepisan. Dirubah dari seminggu sepisan purun. Purun. Orang gelem swarga, Bu. Purun. Allahumma. Lanange sampean salat Jumat, wong wadon ngenteni nang lawang omah. Begitu lanangnya balik sing masjid, wong wadon salaman, menyambut, dosanya seminggu hilang kabeh, walaupun begini jambak-jambakan. Allahumma. Sanggup? Sing mulai sanggup tempe telu, libatin liane neraka kabeh. Sanggup? Alhamdulillah sanggup kabeh. Sampeyan semuanya sanggup, sampai mesiki nggih, mesiki lubar Jumat, laka sing salaman tak dongakaken lanangnya sampeyan kawin maning. Setuju wong lanang? Setuju? Alhamdulillah. Awas, orang salah pas sampean kawin maning orang papa ora gelem salaman, Pak. Nggih. Bu. Benar nggih? Kowe tembe salamane dosane sampean ilang.
Apa maning jari Kanjeng Nabi yang ngarana wong wadon saking emane maring wong lanang ngambung sepisan maring lanange ganjarane kaya ngambung Hajar Aswad nang Mekah. Allahumma. Untung napa mboten? Ki aja muni untung-untung tok, sampeyan muni untung ngambunge sadina ping pira? Untung-untung. Kula sanjang kaya niki sae napa mboten? Percaya napa mboten? Balik pengajian wong wadon disithik. Nggih, nganti nang lawang omah, lanange balik sampean ngomong Mas, ajak lalen Mas. Sing Habibie tahu ngomong sih mau apa sih Hajar Aswad kayak gue. Allahumma. Saya nang mboten. Habibie ngomong saya nang mboten. Sampean swarga kabeh Allahumma. Niki ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Ya Allah. Kanjeng Nabi niku ngajaraken maring sampean niku luar biasa, Bu. Ana wong wadon-wadul maring Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula niku tulung dibela ya Rasulullah." Napa wong wadon? Kula setiap salat dipentungi dening lalange kula Kanjeng Nabi. Sebabnya napa? Ya duku kula mboten ngertos wong lanange diundang Kanjeng Nabi. Wong lanang, bisane kowe nang bojone lagi salat dipentungi maksudnya apa? Kanjeng Nabi, panjenengan semerep kula niku pengantin anyar Kanjeng Nabi. Maning-maning salat ora prakat-prakat. Kok nyong ora saper tak pentung Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi sanyang wong wadon meneh. Kon salate napa? Kula salate sunah. Kon salah. Anger kon salate sunah, lanang mengundang-undang, salate dibatalaken. Karena undangannya wong lanang hukume wajib. Jelas? Aja kon salatnya bener dipentung, untung-untung ora digorok sampean niku. Dipentungnya sih mending. Petalaken, langgar salate wajib kados pundi Kanjeng Nabi. Angger salate wajib dicepetaken surate, dengan pan mau surat sing dawa-dawa, cukup surat sing pendek mawon. Lamun perlu Fatihah mawon sampun cukup karena lanangmu undangannya wajib, salate nggih wajib. Jelas? Jelas? Niki penting niki ilmu kayak niki supaya sampean kabeh pada selamat nggih. Aja pada nyepelekaken maring tiang jaler nggih. Tiang jaler wajib ditaati. Lan tiang jaler niku kewajibannya kathah. Sampean ora perlu ngerti sebab tiang jaler niku kedah taat bakti termasuk maring wong tuane panjenengan. Mertua niku wong tua ora batal wudu sampai dina kiamat sekalipun wong lanang wadon pegatan mertua tetep mertua ke hukum. Jadi lanange sampean niku wong tuane tambah kathah. Sing ditaati tambah kathah. Nggih napa mboten? Tapi yang sampean wajibnya maring wong lanang tok, setitik tok. Tapi wong lanang gue kudu bela mana belah mene, nggih. Kudu melindungi ibune, melindungi bojone. Eman maring wong wadon aja nyinggung perasaan wong tua, eman maring wong tua aja nyinggung perasaan wong wadon. Gue tugasnya wong lanang berat. Mulane wong lanang goroh gue oleh ora dosa demi kebaikan. Contohnya umpamane nggih, contohnya ki ana wong lanang wong tuane ngomong, "Dul, primen sih Dul?" Bojone kon merengut terus, orang merengut mak, kayak orang lagi merengut lagi lara untu mak, padahal orang kayak gorowe orang dosa, maksudnya supaya rukun, gimana mboten? Rukun, jelas, jelas. Tapi yang ngerebong wadon, kemiki goroh maring wong lanang tetep ora kena hukume, menurut Kanjeng. Sebab kewajibannya sedikit, tidak seperti laki-laki kepada ibunya, kepada keluarganya, kepada paman, bibinya, dan kakek maring wong lanang oleh goroh, goro. Tapi sekalian oleh, sekalipun oleh tetap goro niku ora apik. Ana wong arane Sidul, Bu. Arane siapa? Sidul kuwi hobine tuku manuk. Wis lagi ora kerja tuku manuk sing larang. Tuku manuk sing warsina. Arane siapa, Bu? Perempuan itu minta izin kepada suaminya, mendempe-dempe kepada suaminya, meminta ridho kepada suaminya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, binnatil afiyah bin nabiyika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa barakati sholati wassalami ala jami'in nabiyina wal mursalin wal malaikati ajmain wa ala tahmalal ars wa man hawlahu wala Jibril Mikail Israfil wa Izrail wa siddiqin wa suhada wa salihina wal mu'minina wal mu'minat ya Allah, tuqda hajatuna gharib wa ba'idna min syarr min jami' syarr bidini wa dunya akhirah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah saudara-saudara kami yang berkumpul di tempat ini berserta keluarganya ya Allah. Bijalali wajhika wa adimi afik wa natawajjahu ilaika binabiyyika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah bulan Rajab ya Allah. Sungguh kami berkumpul di bulan Rajab ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu pada bulan ini bulan Rajab ya Allah. Maka berkahilah kehidupan kami ya Allah.
Ampunilah seluruh dosa dan salah-salah kami ya Allah. Tuntunlah kami dengan hidayah-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dengan syafaat nur Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Lihatlah para hamba-Mu ya Allah, duduk bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, mengangkat kedua tangannya di hadapan-Mu ya Allah, hingga di tengah malam ini ya Allah. Apa yang dibutuhkan adalah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Maka kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, sebagaimana Engkau kabulkan bersama Nabi-Mu, bersama para aulia-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keluar dari tempat ini. Engkau ampuni dosa dan salah-salah kami. Engkau beri kami nasib yang baik, nasib sorga ya Allah. Engkau beri kami nasib yang baik, nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan Engkau jauhkan kami dari seluruh keburukan, dari seluruh kesedihan. Engkau pindahkan keadaan kami dari keadaan penuh penyakit kepada keadaan sehat walafiat. Engkau pindahkan keadaan kami dari keadaan sedih kepada keadaan yang menyenangkan. Engkau pindahkan keadaan kami dari keadaan sulit kepada keadaan yang memudahkan. Engkau